warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fadi Rahman. Today we learn about the strategy in action. Okay, let's start it. Jadi menurut Fried R. David and Horace R. David pada tahun 2015, strategi in action itu adalah proses mengubah rencana menjadi hasil nyata melalui eksekusi yang efektif. Nah, sementara itu, Kompos dan rekan-rekannya pada tahun 2017 menyebutkan bahwasannya strategi in action sebagai proses merancang dan mengeksekusi strategi, di mana organisasi itu menggerakkan orang, sistem, dan sumber daya agar dapat bekerja secara efisien. Nah, intinya tahap ini adalah fase implementasi, yaitu ketika strategi itu tuh tidak hanya berhenti pada perencanaan saja, tetapi diwujudkan menjadi tindakan nyata yang menghasilkan output terukur melalui kebijakan operasional, tujuan yang jelas, serta pengelolaan sumber daya yang efektif. Nah, selanjutnya, strategi dalam tindakan itu selalu berhubungan dengan long-term objective atau tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjang itu biasanya dicapai dalam rentan kurang lebih 2 hingga 5 tahun dan terbagi menjadi 2 kategori. Nah, kategori yang pertama itu ada financial objective, yang kedua ada strategi objective. Nah, financial objective itu lebih fokus pada target yang terukur seperti pertumbuhan laba, peningkatan aset, atau ROI. Sementara itu, strategi objektif menekankan hal-hal non-finansial seperti peningkatan kualitas produk, kepuasan pelanggan, hingga penguatan posisi bersaing. Nah, kedua jenis tujuan ini harus selaras agar perusahaan itu dapat tumbuh secara finansial sekaligus memiliki keunggulan kompetitif. Nah, strategi juga memiliki beberapa tingkatan. Pada level corporate, organisasi itu menentukan industri atau pasar yang akan dimasuki. Nah, pada level bisnis, fokusnya itu adalah bagaimana tiap unit bisnis itu bersaing dengan industrinya. Nah, yang terakhir pada level fungsional, strategi diterapkan dalam fungsi-fungsi seperti pemasaran, produksi, SDM, dan keuangan. Nah, semua level ini saling terhubung dan mempengaruhi efektivitas implementasi di lapangannya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis strategi. Jadi, jenis-jenis strategi ini juga beragam. Ada strategi integrasi, itu bertujuan untuk memperkuat posisi perusahaan dengan mengendalikan pemasok atau pesaing. Nah, kalau strategi intensif itu berfokus pada pertumbuhan melalui penetrasi pasar, pengembangan produk, dan pengembangan pasar. Nah, sedangkan strategi diversifikasi itu dilakukan dengan menambah lini produk atau bisnis baru untuk menambah pendapatan. Sementara itu, strategi defensif itu tuh biasanya digunakan saat perusahaan menghadapi kondisi sulit, misalnya melalui pengurangan biaya, divestasi, bahkan likuidasi. Michael Porter pada tahun 1958 kemudian itu mengembangkan generic strategies yang membantu perusahaan itu mencapai keunggulan bersaing. Pertama itu ada cost leadership, di mana perusahaan itu memproduksi barang dengan biaya rendah untuk melayani pasar yang luas. Yang kedua ada differentiation, yaitu menciptakan produk unik yang berbeda dari persaing lainnya. Yang ketiga ada fokus strategi, yaitu menargetkan segmen pasar tertentu dalam dengan kebutuhan khusus. Nah, ketiga strategi ini dapat digunakan oleh berbagai jenis perusahaan sesuai dengan kondisi dan sumber daya mereka. Next, untuk mencapai strategi itu terdapat beberapa cara yang diterapkan, seperti joint venture dan kerjasama untuk memperluas pasar, merger dan akuisisi untuk memperkuat posisi, serta outsourcing guna meningkatkan efisiensi, serta first mover advantage, yaitu menjadi yang pertama masuk pasar
untuk menguasai peluang lebih cepat daripada pesaing. Strategic management itu juga relevan bagi organisasi nirlaba dan UMKM. Biasanya kan kita hanya tahu nih, strategi manajemen itu hanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar saja. Tapi strategi manajemen itu juga bisa digunakan oleh organisasi nirlaba dan UMKM. Nah, pada organisasi nirlaba, mereka tuh lebih fokusnya bukan kepada keuntungan, melainkan kepada dampak sosial. Mereka biasanya menggunakan strategi manajemen itu untuk kolaborasi dengan pemerintah atau program donasi digital untuk memperluas jangkauan. Sementara itu, UMKM lebih menekankan efisiensi dan pertumbuhan lokal melalui inovasi produk, penggunaan bahan baku lokal, pemasaran digital, serta kolaborasi dengan toko atau kafe sekitar. Nah, sebagai contoh nyata, ada Gojek yang merupakan ilustrasi kuat dari strategi dalam tindakan ini. Awalnya, Gojek itu hanya menerapkan fokus strategi dengan layanan ojek online khusus di wilayah perkotaan. Nah, kemudian mereka juga masuk nih ke strategi intensif dengan memperluas pangsa pasar dan mengembangkan produk seperti GoFood, GoPay, dan GoSend. Nah, pada tahap berikutnya, mereka memperkuat posisi melalui strategi merger dengan Tokopedia hingga terbentuknya itu GoTo, singkatan dari Gojek Tokopedia. Nah, perjalanan ini menunjukkan bagaimana strategi yang konsisten dapat membawa sebuah usaha kecil menjadi perusahaan raksasa. Oke, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa strategi in action itu mencakup berbagai aspek, mulai dari tujuan jangka panjang, level strategi, tipe strategi, strategi porter, metode pencapaian, hingga penerapannya dalam sektor kecil dan nirlaba. Contohnya kasus Gojek yang membuktikan bahwa strategi yang direncanakan dan dijalankan dengan baik itu dapat membawa organisasi bertumbuh secara signifikan. Okay, that's all about my presentation today. I hope this learning can useful for us. Maybe enough from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.